Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa huwal haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dengan limpahan rahmat dan inayahnya. Apa yang menjadi kegiatan kita pagi ini dapat kita laksanakan kembali. Mudah-mudahan dari apa yang kita laksanakan, kita semuanya akan bisa mendapatkan kemanfaatan, sehingga ayat-ayat yang sudah kita baca dan kita pelajari semuanya itu senantiasa akan dapat kita jadikan sebagai pedoman di dalam melaksanakan segala aktivitas pada kehidupan kita ini, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya sebagai amal kebaikan yang berpahala bagi kita semuanya. Jamaah yang berbahagia, pagi ini saya akan tetap menyampaikan ayat-ayat yang ada di dalam surat Al-Anfal. Sekarang yang akan saya sampaikan yaitu ayat yang ke-11 dan ke-12 yang menerangkan tentang nikmat Allah yang diberikan kepada tentara-tentara Islam di waktu mereka semuanya akan melaksanakan perang Badar, berhadapan dengan kekuatan kafir yang jumlahnya adalah 3 kali lipat banyaknya daripada tentara Islam itu sendiri. Tetapi karena Allah memberikan kekuatan dan kesungguhan yang dilaksanakan oleh tentara-tentara Islam tersebut, sehingga di dalam peperangan itu kita tahu yang menang adalah tentara-tentara Islam. Adapun apa yang diberikan oleh Allah kepada tentara-tentara Islam itu antara lain adalah, kemarin kita baca ayat yang menunjukkan ketika tentara-tentara Islam itu beristighosah, mohon pertolongan. Jadi jangan dimaknai istighosah sebagaimana yang sering kita lihat dan kita dengarkan, tetapi tentara-tentara Islam itu memohon pertolongan kepada Allah. Apa yang dimohonkan itu akhirnya diijabahi oleh Allah. Sekarang bentuk daripada ijabah Allah itu antara lain adalah disebutkan dalam ayat yang akan kita baca ini.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idh yughashikumun nu'asa. Ketika Allah menutupi terhadap kamu semuanya dengan ngantuk. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kamu semuanya ngantuk. Jamaah yang berbahagia, sesudah tentara-tentara Islam ini berangkat di satu tempat yang namanya Badar, oleh Allah tentara-tentara Islam ini lantas mereka semuanya dijadikan ngantuk. Coba sekarang kalau kita perhatikan, secara lahir apabila orang yang akan melaksanakan perang itu ngantuk, itu keadaannya adalah bisa mendatangkan bahaya bagi orang yang ngantuk tersebut. Sebab apa? Sebab musuh akan dengan mudah menyerang terhadap mereka. Tetapi kenapa ngantuk yang dialami oleh tentara-tentara Islam pada waktu itu kok dijadikan oleh Allah sebagai amanatam minhu, sebagai rasa keamanan yang diberikan oleh Allah, yang datang dari Allah. Dengan ngantuk akhirnya badannya bisa menjadi enak, badannya bisa menjadi segar. Jamaah yang berbahagia, coba di dalam ayat ini disebutkan ngantuk, tidak tidur loh, ngantuk, hanya ngantuk saja. Tetapi ngantuk tersebut bisa menyebabkan datangnya keamanan dari Allah. Idh yughashikumun nu'asa amanatam minhu, yang bisa mendatangkan rasa keamanan yang diberikan oleh Allah. Wa yunazzilu alaikum minas samaa'i ma'an, dan Allah menurunkan bagi kamu semuanya air dari langit. Pada waktu itu Allah menurunkan hujan, sehingga dengan hujan yang turun yang begitu lebatnya, orang-orang Islam ini dapat mengumpulkan air, yang mana air tersebut adalah dapat digunakan sebagai perbekalan logistik. Liyutahhirakum bihi, selain itu adalah untuk membersihkan kamu semuanya dengan air tersebut. Jadi dengan turunnya air yang diturunkan oleh Allah dari langit, yang mana air tersebut menimpa terhadap tentara-tentara Islam, maka mereka semuanya bisa menjadi bersih, dibersihkan oleh Allah dengan air tersebut. Wa yudhiba ankum rijaz syaiton, dan Allah menghilangkan dari kamu semuanya gangguan-gangguan setan, sehingga dengan tidak adanya gangguan-gangguan yang kamu alami, maka perang yang kamu laksanakan tersebut bisa kamu laksanakan dengan fokus, dengan betul-betul.
waliyar bito ala qulubikum, dan untuk mengikat atas hati-hati kamu, untuk memberikan kekuatan hati kamu semua bisa menjadi mantap. Meskipun apa yang kamu hadapi pada waktu itu adalah merupakan sesuatu yang sangat berbahaya sekali, karena dengan perang yang kamu laksanakan pilihannya hanya ada dua, hidup atau mati. Tetapi kamu semuanya mempunyai ketetapan yang betul-betul, hatimu bisa menjadi kuat. Waliyar bito ala qulubikum wa yutsabbita bihil aqdam, dan Allah menetapkan kaki-kakimu, langkah-langkahmu, sehingga kamu mempunyai kemantapan untuk menghadapi musuh-musuhmu. Wa yutsabbita bihil aqdam, sabbata yutsabbitu, memberikan ketetapan. Kamu tidak berbalik lagi, sebab di dalam peperangan apabila kamu balik itu tidak diperkenankan. Kamu akan terus menghadapi musuh-musuhmu. Idh yuhi rabbuka, ketika memberikan wahyu Tuhanmu, ilal malaikati, kepada malaikat, anni ma'akum, sesungguhnya aku Allah adalah bersama kamu semuanya. Sebagaimana kita ketahui, sesudah tentara-tentara Islam ini mohon pertolongan kepada Allah, beristighotsah kepada Allah, dan istighotsah tersebut dijawab oleh Allah. Bentuknya adalah Allah mengirim malaikat yang banyaknya ada 1000, bi alfim minal malaikati. Malaikat yang dikirim oleh Allah tersebut diberi wahyu oleh Allah, sesungguhnya aku bersama kamu. Kamu sendiri pun jangan mempunyai rasa gentar. Kamu saya beri tugas untuk membantu terhadap orang-orang Islam yang melaksanakan perang. Anni ma'akum, sesungguhnya aku bersama kamu. Oleh karena itu, fasabbitul ladzina amanu, maka berikanlah keteguhan terhadap orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu sampaikan di dalam hati-hati mereka, sehingga dengan apa yang kamu sampaikan tersebut mereka tetap mempunyai keteguhan. Mereka tidak khawatir meskipun pada waktu itu jumlah mereka cuman sedikit. Fasabbitul ladzina amanu saulki fi qulubil ladzina kafarur ru'ba. Saulki, aku akan meletakkan di hati-hatinya orang kafir itu ar-ru'ba, rasa ketakutan. Meskipun jumlah mereka adalah banyak, tetapi pada waktu pelaksanaan perang tersebut mereka, orang-orang kafir yang jumlahnya banyak tersebut, betul-betul mempunyai rasa takut terhadap orang-orang yang beriman. Jamaah yang berbahagia, apabila di awal ayat tadi disampaikan oleh Allah bahwa Allah memberikan rasa ngantuk, sehingga dengan rasa ngantuk yang diberikan oleh Allah
itu adalah bisa menjadikan keamanan bagi orang-orang yang beriman. Memang apabila kita perhatikan pada waktu pelaksanaan perang yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman, pada waktu datangnya sholat, mereka sholat di dalam perang itu adalah disebut sholat khauf. Sholat khauf. Apabila kita baca ayat yang menerangkan tentang sholat khauf yang ada di dalam Al-Quran surat An-Nisa, orang-orang kafir melihat orang Islam sholat pada waktu itu timbul rasa ketakutannya. Kenapa? Padahal sholat umpama mau diserang begitu mudah, tetapi kok ternyata dijadikan orang-orang kafir ini melihat orang Islam sholat timbul rasa ketakutannya. Nah, ini adalah merupakan sesuatu yang perlu untuk kita perhatikan. Fadribu fauqal a'naqi, oleh karena itu pukullah mereka semuanya itu leher-lehernya. Di dalam peperangan tersebut kamu harus memukul musuh-musuhmu di tempat-tempat yang menjadikan mereka itu tidak berkutik lagi. Sekarang karena perang pada waktu itu sifatnya adalah masih konvensional dan tentara-tentara yang berperang itu membawa baju besi. Ya, orang Islam sendiri juga punya baju besi. Sehingga dalam sejarah pernah terjadi baju besinya Nabi Muhammad ini, karena Nabi Muhammad menghadapi satu kebutuhan digadaikan kepada orang Yahudi. Apabila orang waktu perang itu sudah mengenakan baju besi, berarti kan tidak bisa umpamanya dipukul dengan senjata, dibacok, ya tidak bisa, karena terlindung oleh baju besinya. Sekarang baju besi itu kan tidak sampai ke atas, lehernya kan masih kelihatan. Oleh karena itu pukullah leher-leher mereka, sehingga di sini diperintahkan oleh Allah fadribu fauqal a'naqi, maka pukullah mereka itu di atas leher-lehernya.